Hai, kali ini gue bakalan membahas sesuatu yang mungkin bakal relate untuk banyak orang ya, yaitu tentang trust issue. Trust issue adalah maut gitu kan, lagi ngetren gitu kan. Jadi lumayan bisa gue jadiin clickbait gitu buat judul. Trust issue adalah maut gitu. Jadi di sini gue bakal mencoba membuka pikiran dan membuka hati lo itu untuk mengetahui mengapa apa sih gitu kan, kenapa sih trust issue itu penting banget untuk segera disembuhkan gitu, karena semaut itu gitu kan. Nah, sebelum itu jangan salfok sama belakang gue yang berantakan, karena memang gue lagi belum ada waktu buat beresin. Jadi lanjut, yang pertama itu ya, sebenarnya kan trust issue itu terjadi karena ada sebuah peristiwa gitu ya, ada sebuah momen di dalam hidup lo yang membuat lo tuh kehilangan kepercayaan gitu, kepercayaan ke diri sendiri dan kepercayaan ke orang lain. Jadi sebenarnya orang yang trust issue itu tidak bisa mempercayai dirinya sendiri dan gak bisa juga percaya sama orang lain, karena selalu reflektif yang gue bilang. Yang lo lakuin ke diri sendiri pasti lo lakuin ke orang lain, yang lo lakuin ke orang lain pasti lo lakuin ke diri sendiri. Oke, itu penyebabnya gitu kan. Cuman kan logikanya itu gini loh, ketika lo pengen membuat seseorang itu menjadi sehat mental, orang yang bersama lo, misalkan pasangan lo, anak lo gitu, lu tuh harus bisa belajar ngasih kepercayaan penuh gitu. Sedangkan kalau lu itu punya insecure, lu punya trust issue, kan nggak gimana, nggak bisa kan gitu. Yang dimana jadinya membuat orang sekeliling lu tuh jadi mentalnya tidak sehat, dan kalau mentalnya nggak sehat pasti kan berimbas ke lu juga gitu. Makanya sangat penting gitu. Nah, terus contoh nih ya, misalkan momennya itu lu itu kehilangan trust issue karena relationship gitu sama seseorang. Kalau lu relationship sama seseorang terus dia tidak bisa menjaga kepercayaan lu, itu tuh artinya lu harus belajar lagi. Lu harus tahu gitu, kenapa lu bisa nggak clear dalam mungkin menilai seseorang gitu. Jadi ketika lu punya trust issue atau insecure itu, lu nggak bakalan clear untuk melihat orang yang asli. Jadi lu bakalan sering salah memang dalam menilai seseorang gitu. Bahkan mudah dimanipulasi biasanya. Makanya penting kan, makanya penting bahkan untuk diri lu sendiri pun gitu. Dan misalkan ketika lu berhubungan sama seorang, terus seorangnya ngecewain lu, itu tuh bukan berarti lu harus jadi overgeneralisasi gitu. Maksudnya itu bukan jadinya lu nggak percaya sama orang, nggak percaya semua orang, trust no one gitu kalau anak zaman sekarang itu bilangnya ya. Bukan. Lu hanya perlu nggak percaya tuh sama dia aja gitu, sama orang yang melakukan atau menghilangkan kepercayaan lu. Jadi ketika dalam fase hidup lu sebuah kepercayaan lu itu dihancurkan seseorang, yang menghancurkan tuh dia aja gitu, bukan semua orang di seluruh dunia atau di orang-orang yang lu akan temuin gitu. Karena ketika lu menggunakan acuan satu orang untuk menilai banyak orang, lu tuh mulai sesat logika gitu. Sesat logika tuh logical fallacy ya. Jadi logika lu tuh mulai salah gitu. Salah satu sesat logika itu overgeneralisasi kayak gitu. Jadi artinya lu tuh sudah mulai tidak berpikir dengan akal sehat dan logika lagi kalau udah kayak gitu gitu. Makanya tidak sehat juga kan buat mental gitu. Nah, emang efeknya apa ketika misalkan kita tuh punya insecure banyak dan punya trust issue? Efeknya itu kita tuh bakalan jadi berperilaku berlebihan gitu.
atau berperilaku yang sangat menyebalkan gitu. Susah bikin orang jadinya nyaman. Contoh dalam relationship ya, overprotective. Overprotective-nya tuh berlebihan sampai bikin gak nyaman gitu. Dan salah satu biasanya yang men-trigger seseorang untuk selingkuh itu karena pasangannya tuh suka nuduh-nuduh selingkuh gitu. Jadi sebenarnya ketika lu nuduh-nuduh orang untuk selingkuh, nuduh-nuduh pasangan lu selingkuh, lu tuh sedang memberikan doktrin supaya dia tuh selingkuh sebenarnya. Jadi gitu. Uniknya tuh ya. Makanya kayak kalau makanya kalau ngasih tau orang tuh jangan pakai kata jangan gitu katanya kan. Karena memang jadinya tuh ke situ gitu. Makanya mulai ngerti ya, ketika lu suka nuduh-nuduh, itu tuh sebenarnya lu tuh berkontribusi untuk mendekatkan pasangan lu itu menjadi ingin selingkuh gitu. Jadi memang menuduh itu nggak baik, makanya pakai prinsip hidup itu bicara harus ada bukti yang jelas. Jangan lu lihat gosip terus lu tuduh-tuduh suami lu selingkuh, nanti selingkuh beneran soalnya. Apalagi kalau terus-terusannya lu ngomongnya tiap hari gitu. Karena itu tuh bikin orang muak gitu. Kayak apaan sih orang gua nggak ngelakuin, gua tuduh-tuduh terus, ya udah mending sekalian gua ngelakuin. Kayak gitu jadinya cara berpikirnya. Jadi bukan malah dia itu menghindari yang lo tuduh ya, tapi dia tuh malah semakin merasakan kemuakan, jadi tertantang gitu. Lo jual, gua beli gitu. Jadinya gitu. Makanya paham ya. Jadi kalau bisa memang disembuhkan gitu. Dan yang gue bilang, ketika kepercayaan lu dihilangkan seseorang, hanya ke orang itu aja nggak percayanya, bukan ke semua orang gitu. Kayak gini deh gampangnya. Misalkan lu relationship nih baru ya. Misalkan lu itu cowok gitu. Lu relationship sama wanita yang baru. Terus wanita yang baru ini melihat lo sama aja kayak mantannya gitu, atau sering ngungkit-ngungkit mantannya kayak, iya soalnya dulu mantan gue tuh gini, jadi gue tuh kalau tuh kayak gini. Nah kan lu sebagai cowok tuh kan gak suka ya, bener gak? Ketika lu itu disama-samakan dengan orang lain, apalagi dengan kesalahan yang tidak lu lakukan, terus hidup lu jadi ribet karena kesalahan orang lain, kan lu juga gak suka gitu. Jadi ya orang lain pun kayak gitu sama aja kayak lu cewek, terus lu punya cowok yang kayak dikit-dikit tuh gimana gitu, ketakutan yang karena dia bilang soalnya mantannya dia dulu tuh gini kan kayak nggak masuk akal gitu. Ya kalau sama gue mah gue bilang lu nggak masuk akal gitu ya. Ya kan bukan gue yang ngelakuin, kenapa gue yang harus menerima gitu, menerima imbasnya gitu kan. Dan itu tuh makanya ngebikin lu bakalan susah memperlakukan orang dengan baik dan respect ketika lu punya insecure dan trust issue yang lumayan mengganggu gitu. Ya gimana respect dan gimana juga bisa memperlakukan dengan baik ketika di dalam otak lo tuh selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran ketakutan, dan pikiran-pikiran kekhawatiran gitu. Yang sebenarnya itu kan masih dalam pikiran lo belum punya bukti. Berarti kan sebenarnya lo itu sedang menciptakan realitas sendiri di dalam pikiran lo gitu. Dan itu imbasnya tuh bikin orang gak nyaman, bikin orang tuh jadi gak pengen deket-deket gitu, kayak jadi gak betah. Jadinya tuh apa ya, orang tuh jadi capek gitu kayak gitu. Jadi ingat, berhenti nuduh-nuduh, karena harus ngomong itu harus ada bukti yang jelas. Jangan marah-marah untuk hal yang gak jelas, gak usah berlebihan. Boleh kok sebenarnya lu perhatian, lu peduli sama pasangan lu apalagi ya, tapi tanyain dia nyaman gak di kayak gituin gitu. Jadi lu tuh biar tahu, biar evaluasi gitu, oh gak nyaman. Karena kalau lu sendiri yang bikin pasangan lu gak nyaman, wajar kalau dia pengen pergi dari lu atau sama orang lain gitu. Ini fakta menyakitkan, tapi kan fakta ya, supaya tuh lu benar-benar clear gitu.
lu paham benefitnya ketika lu bisa menyembuhkan insecure dan trust issue lu. Itu benefitnya sangat besar. Lu jadi bisa lebih clear dalam menilai seseorang, dalam melihat seseorang, karena mental lu juga mulai sehat. Lu juga mulai bisa membuat mental sekitar lu jadi sehat, mental pasangan lu sehat, mental anak lu sehat gitu kan. Ya kayak misalkan contoh deh, misalkan tiba-tiba ada berita apa gitu ya, misal lu jadi orang tua, terus kayak tiba-tiba tuh lu bikin aturan untuk anak lu gitu, yang sebenarnya anak lu tuh gak melakukan apa-apa gitu kan, karena anak lu jadi tersiksa gitu, jadi nggak betah di rumah. Dan kalau nggak betah di rumah itu banyak efek negatifnya sebenarnya gitu. Bukan selalu harus dikurung di rumah ya, cuman maksudnya ketika dia di rumah nyaman tuh, itu tuh lebih positif gitu daripada kayak dia tuh nggak nyaman gitu di rumah tuh, karena rumah juga nggak memberikan kenyamanan untuk dia gitu. Kayak gitu. Lo juga bisa kasih salah satu misalkan efek negatif dari trust issue lainnya, dan ingat jangan overgeneralisasi, karena itu bikin orang tidak nyaman dan bisa bikin orang tuh sakit hati gitu. Kayak gitu, lo sama aja melampiaskan kesalahan orang lain ke orang banyak gitu, ketika lu itu jadinya gak percaya siapapun, padahal kan gak gitu juga, kayak gitu. Dan gak akan sehat juga, karena mau dalam semua hubungan itu ya, kesuksesannya ditentukan dengan lu bisa ngasih kepercayaan dulu, kasih kepercayaan penuh, mau di karir, mau di bisnis, mau di relationship, mau di pernikahan, mau lu jadi orang tua, mau lu di persahabatan. Itu kalau udah gak ada kepercayaan, udah gak akan benar tuh hubungan gitu kan, gak akan sehat, pasti toxic gitu. Kayak itu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan semoga lo selalu diberkahi dengan banyak kebaikan, kebahagiaan, dan juga kedamaian. Oh ya, hal penting lainnya ya tentang trust issue, tentang lu tuh kenapa sih harus banget bisa ngasih kepercayaan penuh ke orang. Karena kalau lu pengen orangnya itu mencapai potensi yang lebih tinggi, orangnya cepat berkembang, lu harus bisa ngasih kepercayaan penuh ke orang itu. Belajar ngasih, mau ke anak, mau ke suami, ke istri, ke pasangan lu lah gitu. Karena ketika lu tidak bisa ngasih kepercayaan ke mereka, mereka tuh nggak percaya sama diri mereka sendiri, jadi hilang kepercayaan dirinya, makanya jadi nggak sehat mentalnya kan lama-lama. Dan mereka juga jadinya memandang negatif diri mereka sendiri gitu, jadinya tuh harga dirinya nggak sehat gitu. Dan dan kebutuhan emosional manusia lainnya selain apresiasi itu adalah kebebasan menjadi diri sendiri. Jadi kalau lu gak bisa ngasih kepercayaan ke orang yang lu sayangi, tentu lu juga gak akan ngasih dia ruang untuk ada tempat jadi diri sendiri gitu. Yang dimana ya itu juga yang bikin seseorang tersebut itu mulai tidak sehat secara mental gitu. Karena jadi susah nerima dirinya sendiri gitu. Jadi susah sayang sama diri sendiri karena nggak bisa nerima sendiri, karena lu tuh ngajarin dia tuh untuk sulit menerima diri sendiri gitu. Karena ketika tidak bisa menerima diri sendiri, nggak akan bisa percaya sama diri sendiri, jadi nggak percaya diri gitu, nggak bisa punya harga diri yang sehat juga. Makanya ini tuh kayak apa ya, domino effect atau kayak butterfly effect gitu, yang kalau yang satu hal ini tuh bisa ngaruh ke banyak hal yang secara luas gitu. Makanya ketika lu bisa nyembuhin ini, lu pasti bakal jadi ajaib udah gitu. Banyak keajaiban yang akan terjadi dalam hidup lu dan orang-orang sekitar lo. Rumusnya itu adalah cara lu memperlakukan orang itu, ngajarin dia
cara dia memperlakukan dirinya sendiri dan cara dia memperlakukan lo. Jadi misalkan lo bisa ngasih kepercayaan ke orang tersebut tuh lama-kelamaan bisa percaya sama dirinya sendiri, lalu orang tersebut juga bisa percaya sama lo gitu. Indah banget kan seperti itu. Atau kebalikannya, kalau lu nggak bisa ngasih kepercayaan ke orang, ya orang tersebut jadi nggak bisa percaya sama dirinya sendiri. Makanya ketika lu bersama orang yang tidak mempercayai lu tuh pasti bakalan susah untuk gimana ya, untuk positif gitu. Karena lu kehilangan kepercayaan diri gitu. Karena dikikis terus kan. Kayak gitu. Lu juga sulit untuk menerima diri lo karena kan orangnya juga, orang tersebut tuh nggak ngasih tahu caranya menerima diri gitu. Kayak gitu caranya bisa mempercayai diri sendiri. Percaya diri tuh simpelnya lu percaya sama diri lu gitu. Lu tuh menerima dengan ikhlas kekurangan kelemahan diri lu gitu. Makanya semakin lu berbuat baik ke orang yang lu sayangi, orang yang lu sayangi akan semakin berbuat baik ke dirinya sendiri dan akan semakin berbuat baik ke diri lu, bahkan ke semua orang gitu. Itu luar biasa sekali kan.